Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita, mari kita bersekutu, memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sungguh amat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan hari ini Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 dengan topik renungan harian kita, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 ini merupakan bagian dari puji-pujian Hana kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah mendengarkan keluh kesahnya yang dia sampaikan melalui doa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dan mendengar doanya. Saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang dialami? Apa yang menjadi pergumulan Hana pada waktu itu? Sebagai seorang perempuan, dia tidak dapat melahirkan. Dia dikatakan mandul. Dan oleh karena itu, madunya, Penina, sering sekali menyakiti hatinya. Dan tentu keadaannya merasa sangat menderita oleh pergumulan yang dia hadapi. Terlebih dalam tradisi bangsa Israel pada waktu itu, bahwa seorang yang tidak memiliki anak di tengah keluarga atau seorang yang mandul, ya, seorang yang tidak memiliki anak, seorang yang tidak memberikan anak, kemandulan itu dianggap sebagai suatu hal yang memalukan, ya, dan celaan bagi keluarga itu, bagi suaminya, terlebih lagi bagi dirinya. Ditambah lagi penderitaan yang dia alami oleh karena perkataan-perkataan yang menyakitkan dari suami, dari
madunya penina. Sungguh sangat berat sekali pergumulan yang dia hadapi. Dan oleh karena itu, saudara-saudari, pergumulan yang dia hadapi, dia sampaikan kepada Tuhan. Karena dia tahu, dia imani, dia yakin bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya, atas segala sesuatu yang dia alami, atas penderitaannya, atas dia yang belum memiliki seorang anak pun. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, bahkan sampai Imam Eli menganggap dia sebagai seorang yang mabuk. Tapi dia mengatakan bahwa dia tidak mabuk, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia bernazar bahwa jikalau Tuhan menganugerahkan anak di tengah keluarganya, dia mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan saudara-saudari, akhirnya memang Hana, Tuhan anugerahkan seorang anak di tengah keluarganya dan dia memberi nama Samuel. Tuhan mendengarkan doanya. Dan dalam semua itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan yang sangat berdaulat dalam hidup kita. Di tengah penderitaan kita, di tengah pergumulan kita, dalam hidup kita setiap hari, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Semua kehidupan kita ini ada dalam tangannya Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Hana sudah merasakannya. Dia yakin bahwa Tuhan yang sudah menganugerahkan Samuel dalam keluarganya, dan dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 1 Samuel 2 ayat 6 ini merupakan pujian Hana kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Hana dengan ratap tangisnya di dalam doa, Tuhan ubahkan menjadi pujian. Jadi ratap pujian, ratap tangis menjadi pujian. Itu yang menjadi bagian dalam hidup Hana. Saudaraku, kita juga demikian. Di tengah berbagai pergumulan hidup yang kita rasakan dalam kehidupan kita setiap harinya, ya, apakah dalam hal keuangan, dalam hal usaha, perekonomian kita yang sedang mengalami kemunduran, sakit, penyakit yang kita alami yang tidak dapat disembuhkan mungkin, dan persoalan-persoalan keluarga, masalah kemandulan seperti yang dialami oleh Hana, anak-anak yang punya banyak sekali masalah teman hidup dan berbagai pergumulan lainnya, sama seperti Hana. Mari datang berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, dan kita imani bahwa Tuhan sanggup mengubahkan ratap tangis menjadi puji-pujian yang mendengarkan seruan doa kita dan menjawabnya seturut dengan kehendaknya. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Saudaraku, kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkau yang berotoritas dalam hidup kami. Di tengah berbagai pergumulan yang kami rasakan, apakah usaha kami yang mengalami kemunduran, masalah dalam ekonomi kami, masalah anak-anak di tengah keluarga kami, pergumulan kami oleh karena sakit penyakit, berbagai pergumulan yang kami rasakan, bahkan pandemi ini, semuanya ada dalam otoritasnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap pergumulan kami menjadi sukacita. Meskipun banyak tantangan kami hadapi, kuatkan, teguhkan kami sama seperti Tuhan menguatkan, meneguhkan, serta memulihkan keadaan Hana sehingga ratap tangisnya berganti menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami terus bersandar kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami agar setiap upaya yang dilakukan membawa kesejahteraan, keadilan, kedamaian, terlebih dalam upaya menanggulangi COVID-19 Omikron yang juga ada di sekitar kami, itu boleh membuahkan hasil dari upaya vaksin yang terus dijalankan, dan kami juga boleh patuh terhadap protokol kesehatan. Tuhan, pulihkan juga saudara-saudari kami dari sakit penyakitnya. Kakak kami, Kak Del Fitra, saudara-saudari kami percaya pemulihan kesehatan sempurna Tuhan anugerahkan bagi yang kami kasihi orang tua kami, Iting Kahayang, bagi yang kami kasihi Bapak Peri, kami Cireng, kakak kami Nandi Kembar, bahkan mungkin saudara-saudari kami, Bapak Melin Singaringgo, Nandi Kide, semuanya pulih sempurna dalam kuasa Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada juga, baik sektor Narogong, Rawalumbu, Bojong 1, Bojong 2, semuanya dalam pimpinan Tuhan, sehat, damai, sejahtera. Kami menyerahkan aktivitas pekerjaan kami, Tuhan menyertai dan menuntun kami bekerja hanya seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Dia mampu mengubah ratap tangis menjadi puji-pujian. Oleh karena itu, mari menjalani kehidupan hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, patuh kepada protokol kesehatan yang diserukan pemerintah kita, ya, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan banyak orang, ya, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.